Terangkanlah kepadamu tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Pada zaman Rasulullah SAW berdakwah, itu ada makanan yang ini boleh dimakan laki-laki aja. Kalau perempuan haram nih makan ini, gitu ya. Atau ini yang makan ini perempuan aja. Itu mereka mengkotak-kotakan yang halal buat siapa, yang haram buat siapa. Padahal Allah tidak melarang itu. Apa yang dimakan perempuan ya sama-sama manusia, dimakan sama laki-laki juga boleh, gitu ya. Apa yang dimakan perempuan boleh, apa yang dimakan laki-laki boleh. Nah, ini turun saat kaum jahiliyah pada masa itu mengkotak-kotakan mana yang boleh, mana yang nggak boleh, tetapi atas dasar budaya mereka saja, bukan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ulang. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Padahal rezekinya dari siapa? Dari Allah. Yang mengkotak-kotakan harusnya siapa? Allah. Ini yang mengkotak-kotakan manusia, padahal rezekinya dari Allah. Apa pendapat kalian? Allah menurunkan rezeki, tapi kalian yang menjadikannya halal dan haramnya tergantung mau kalian. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahu adzina lakum. Apakah Allah telah memberikan izin? Paham sampai sini? Am 'alallahi taftarun, atau kalian mengada-ngada tapi menyebutnya atas nama Allah. Ini nggak boleh kata pemerintah, padahal pemerintahnya tidak bilang begitu. Salah seperti itu ya. Ini nggak boleh buat perempuan, laki-laki boleh. Kata siapa? Kata Allah, demi Allah. Dengan menyebut demi Allah ini sebenarnya kata Allah. Nah, mereka itu apakah sudah pernah minta izin? Gimana juga cara minta izinnya ya sama Allah. Qul Allahu adzina lakum. Atau kan berarti pilihannya dua dong. Mereka sudah minta izin kepada Allah, atau mereka memang mengada-ada itu namanya dusta. Antara dua itu. Kalau tadi nggak mungkin lah minta izin sama Allah, berarti yang satunya itu adalah dusta, bukan karena Allah yang memerintah. Kita lanjutkan. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib. Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan terhadap hukum Allah tadi, al-kadziba, kebohongan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maksudnya bagaimana? Kira-kira tuh mereka itu menduga-duganya nanti di hari kiamat bakal gimana? Karena dia telah mengataskan nama Allah atas dusta mereka. Kira-kira dugaan mereka itu selamat nggak dari siksaan Allah? Nggak akan selamat kan seharusnya, tapi mereka menyangka selamat nggak, gitu ya. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba yaumal qiyamah. Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Secara harfiah rada bingung. Tapi di sini kita kuncinya dhannu. Dhannu itu apa? Prasangka, dugaan. Mereka telah melakukan kebohongan tadi dengan cara apa? Mengkotak-kotakan yang halal dan yang haram, padahal bukan perintah Allah. Apakah mereka nggak takut dari hari kiamat? Prasangka mereka nanti hari kiamat selamat nggak sih sebenarnya? Gitu. Innallaha lahu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai karunia yang besar terhadap siapa? Manusia. Semua manusia dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinna, tetapi aktsaruhum, kebanyakan dari manusia itu la yashkurun, mereka tidak bersyukur. Dari seluruh populasi manusia di dunia, kata Allah, yang bersyukur itu sedikit.
Yang lebih banyaknya kufur, karena kebalikan dari syukur itu adalah kufur. Ketika kita dikasih makanan sama manusia aja, satu piring, terus kita bilang makasih ya, terus yang ngasih bilang gini, tumben kamu ada yang bilang makasih. Biasanya saya banyak kasih orang gak banyak bilang makasih. Kira-kira kita mau mempertahankan terima kasihnya atau orang-orang juga gak bilang makasih, saya juga gak usah dah. Tapi kan beda-beda ya. Allah memberitahukan kebanyakan manusia itu udah dikasih rezeki tapi nggak bersyukur. Allah ngasih informasi itu. Nah, kita sebagai orang yang berakal, yang punya hati, yang punya etika. Ini kembali ke etika berarti kan ya. Kira-kira ketika seorang manusia aja bilang begitu, itu membangkitkan rasa apa di diri kita? Apakah mau ikut-ikutan? Banyakan nggak bersyukur, nggak banyak yang nggak bilang makasih juga kok, gitu. Atau saya harus mempertahankan ini, gitu. Kalau mempertahankan berarti Anda termasuk orang pilihan, gitu ya, beriman dan berhak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih besar lagi. Kembali lagi, la in kafartum la in syakartum la azidannakum. Allah sudah berjanji kalau bersyukur aku tambah dan tambah lagi. Karena di situ ada nun tauhid. Bukan kalau bersyukur aku tambah lagi. Kasih satu piring, bersyukur dikasih satu piring lagi itu baru nambah. Tetapi la azidannakum, aku tambah dan tambah lagi. Berarti minimal 2. Karena kalau menjadi 10 pun pasti bahasanya sama, tambah dan tambah lagi, atau menjadi tambah. Apakah begitu dalam berbahasa? Tidak, minimal 2. Dengan nun taukid tadi, ketika kita dikasih 1, minimal akan dikasih 1 lagi kalau bersyukur. Tapi itu minimalnya, bisa lebih dari itu. Allah memberikan informasi kepada kita lewat Al-Qur'annya. Kebanyakan manusia sudah diciptakan, sudah diberi rezeki, dikasih nafas, dikasih darah, dikasih hal-hal berkedip aja, Masya Allah gitu ya. Banyak orang masuk rumah sakit gara-gara tidak bisa berkedip. Soalnya beberapa tahun lalu ipar saya termasuk yang tidak bisa kedip sebelah karena apa namanya, kipas ya, apa namanya, belpalsi. Oh, saya baru itu aja sebelah, betul, itu tuh terapinya 3 bulan. Itu membuat kita ya Allah, selama ini bantu dia enak-enak aja kita ya, Insya Allah ya. Jadi artinya kenikmatan yang Allah berikan itu hal sekecil apapun ketika kita merasakannya seperti kecil, Allah cabut aja. Oh itu tuh ternyata harus ngeluarin segala sesuatu yang kita miliki, mau mendiklakan juga harta kita gitu ya, seperti rela aja. Padahal hanya untuk apa? Berkedip gitu ya, hanya untuk berkedip itu, rela mengeluarkan. Berarti mahal nggak bakal gitu? Mahal, karena ternyata untuk berkedip harus keluar banyak dana gitu ya. Jadi artinya kata Allah menginformasikan kepada kita, Allah itu banyak menciptakan makhluk, salah satunya manusia. Bukan hanya diciptakan, dikasih rezeki sama Allah, tetapi bukan sebagian, lebih banyak mereka itu tidak bersyukur. Sudah ain yang sudah. Berarti selanjutnya tidak berhubungan sama atas ya, tapi kita sedikit karena satu ayat kita tambah saja. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin. Ini ada 3 hal yang Allah sampaikan. Tidak ada satu kejadian apapun, satu di sini ya,
sya'nin, kau dalam satu urusan. Wa ma tatlu minhu min Qur'an, atau kalian sedang membaca Al-Qur'an. Wa la ta'maluna min 'amalin, dan atau kalian sedang melakukan satu amal. Kata Allah, illa kunna 'alaikum syuhudan, kecuali pasti kami sedang menyaksikan kalian. Kita ulang. Kata Allah, tidaklah engkau Muhammad dalam suatu urusan. Rasulullah paling urusannya apa? Paling banyaknya berdakwah, tentu ya. Berdakwah. Atau paling kecilnya menurut kita apa? Sedih. Rasulullah pernah sedih. Tidak ada satu urusan Rasulullah yang terlewat dari kesaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya Rasulullah, kita juga. Kita kapan tilawah, jam berapa, di mana tempatnya, Allah menyaksikan. Syuhudan, dan syuhudan itu akan kita saksikan balik nanti di yaumil qiyamah. Allah sedang menyaksikan kita saat ini, dan nanti kita akan menyaksikan diri kita di yaumil qiyamah. Bisa dipahami? Ya. Kalau sekarang mah analoginya sangat mudah. Kalau dulu tidak ada kamera, emang iya gitu ya. Ya nggak jauh-jauh Bunda Ahda kemarin nge-shoot. Malamnya saya bisa melihat diri saya di shoot itu. Ya, itu gambaran yang sangat sangat logika untuk saat ini. Tetapi untuk orang-orang yang hidup ratusan tahun yang lalu memerlukan keimanan yang kuat untuk mempercayai ini. Berarti harusnya lebih percaya siapa? Tahun ini apa tahun dulu? Tahun ini harusnya. Tetapi ini sudah akhir zaman. Zamannya fitnah. Zaman fitnah itu zaman susah meningkatkan iman, zaman susah mendapatkan keberkahan, zaman yang waktu sangat berlalu dengan cepat. Baru bangun tahu-tahu sudah malam. Itu tandanya akhir zaman. Zaman yang susah untuk khusyuk. Kalau sholat kita kok susah khusyuk, memang lagi zamannya, makanya di zaman fitnah. Kalau zaman dulu, zaman sahabat atau Umar bin Khattab, ketika habis perang ternyata masih tertinggal panahan di badannya, maka apa yang mereka lakukan? Sholat. Ketika sholat ditarik panah tanpa dibius, mereka kuat karena sekhusyuk itu sholat mereka. Setelah selesai sholat, panahnya sudah tidak ada. Apakah dirasa sama Umar bin Khattab? Tidak. Karena pada zaman itu orang yang beriman tingkat keimanannya luar biasa. Maka tidak mustahil kejayaan Islam luar biasa, keberkahannya pun luar biasa. Salah satu tanda keberkahan itu adalah namanya dikenal sampai saat ini. Kita menyebut nama Umar bin Khattab, tidak ada pak, tidak ada kakek gitu ya, kayak sebaya ya, kayak temenan ya. Padahal itu hidupnya kapan? Dahulu kala 1400 tahun yang lalu yang namanya Umar bin Khattab. Tapi kita ketika menceritakan kepada anak-anak, nah ingat ada satu orang Khalifah Rasyidin, perawakannya tinggi, kalau lagi tawaf kepalanya nongol sendiri di atas, saking tingginya, dan dia ahli gulat. Dia ingin membunuh Rasulullah SAW, tetapi ketika di perjalanan malah beriman. Kita menceritakan Umar bin Khattab itu seolah-olah seumuran, tapi kita menceritakan kakek kita kayak tua banget gitu ya. Nah, itu salah satu keberkahan. Jadi kembali lagi, wa ma takunu fi sya'nin, itu tentang apa? Tentang kesyahadahan, tentang kesaksian Allah kepada kita, baik kita dalam suatu urusan
Quran, ataupun kita sedang membaca Quran, ataupun sedang amal-amal yang lain, ya. Kalau sya'nun bisa dalam rasa juga, tapi kalau amal ini perbuatan. Bisa dipahami di sini? Tapi masya Allah, kenapa nama tatlu minhum minil Quran itu disebutkan? Padahal mungkin bisa saja langsung diwakili dengan ta'maluna min amal. Karena baca Al-Quran amal bukan? Amal. Karena membaca Quran begitu agungnya. Al-Quran itu pedoman kita. Jadinya Allah tulis al-tatlu minhu minil Quran. Karena Quran itu sesuatu yang agung, berarti yang membacanya adalah pekerjaan yang mulia dan patut Allah agungkan. Sampai sini ya, menjadi penyemangat tersendiri. Amal membaca Quran seperti hal yang mudah ya, seperti hal yang mudah disepelekan. Cuman baca aja. Ternyata itu amalan yang agung. Bahkan Allah menyaksikan, hambaku hari ini dapat berapa halaman nih bacanya. Alhamdulillah sekarang jadi lebih banyak ya. Bunda tadi berapa halaman Bunda ya? 3 lembar, 6 halaman. 6 halaman rame 6 halaman rame yang asalnya mungkin ketika tidak fokus panjang pendeknya kurang, ketika rame-rame ketarik sama bacaan yang menggunakan mic. Yang tadi nggak menggunakan mic ya Bunda ya? Iya ya, saya lupa terus, harusnya kabel yang di atas itu diputus. Saya lupa. Iya, makhrajnya bagaimana, berapa banyak. Allah menyaksikan. Irtufiquna fi, ketika kalian melakukan hal itu. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samai wala asghar. Kita ulang. Tidak lengah sedikit pun. Siapa yang tidak lengah? Allah tidak lengah sedikit pun dari apa yang kalian lakukan, baik sebesar zarah. Zarah itu sebesar apa? Biji sawi. Kalau kata ulama, biji sawi tahu ya? Semuanya tahu ya? Kecil itu. Selasih masih ada. Sama ya? Hampir sama. Biji selasih. Biji selasih sebelum direndam ya. Kan lihatnya di es buah udah gede ya. Sebelum ini, walaupun amal tersebut sebesar zarah, baik di bumi itu di mana? Ya di atas, ini di tanah, wala fis sama, ataupun di langit. Di langit ada apa? Ada planet. Ketika kita naik pesawat itu udah termasuk langit nggak? Ya, kan sudah di atas ya. Mau orang melakukan sholat di atas pesawat atau melakukan dosa, alhamdulillah jatuh pesawat, Allah menyaksikan. Wala asghara min dzalika wala akbar, atau lebih kecil dari itu, atau bahkan lebih besar dari itu, illa fi kitabim mubin, melainkan telah Allah tulis di kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Hal yang sedikit menahan amarah, Allah catat, Allah tahu. Ini hambaku sebenarnya lagi pengen marah nih, tapi ditahan. Ini hambaku lagi capek banget nih, tapi karena harus mengabdi, anak tidak ada yang ngurus, ditahan. Allah menyaksikan. Ini hambaku sedih banget, pinginnya mau teriak-teriak, tapi tetap sabar. Allah tahu. Allah menyaksikan apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lakukan, dan semuanya
Tidak ada yang gratis di mata Allah, melainkan Allah balas dengan pahala yang terbaik sesuai dengan karena apa, karena siapa kita melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Surah Yunus halaman 215 kita akan selesai ya, insyaallah.